Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang pengambilan keputusan dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Pak Suca Rusdian. Sebelum memulai ke materi, saya ingin memperkenalkan nama saya Mutia Rahmaitul Laila dari kelas 2D dengan nomor NPM 2211000130. Materi yang pertama, pengertian secara sempit. Menurut Amirullah, keputusan berarti pilihan, yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Jadi, tidak hanya satu atau dua keputusan aja, melainkan lebih. Pemilihan tersebut dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan yang dianggap keputusan paling menguntungkan. Menurut Drucker, keputusan bukan merupakan yang benar dan yang salah, akan tetapi justru yang terjadi adalah pilihan antara yang hampir benar dan yang mungkin salah. Sedangkan menurut Morgan dan Cerullo, keputusan sebagai sebuah simpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan. Selanjutnya, pengertian secara umum. Pengambilan keputusan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Keputusan itu diambil sesuai dengan kepentingan dan paling menguntungkan dibandingkan keputusan yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis keputusan manajemen. Jenis keputusan terbagi menjadi dua. Ada jenis keputusan terprogram dan tidak terprogram. Jenis keputusan terprogram ialah keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya, berulang-ulang dan rutin, seperti gaji karyawan, promosi jabatan, dan penetapan persediaan. Sedangkan keputusan tidak terprogram ialah yang berkaitan dengan persoalan masalah baru dan kompleks baru. Contohnya seperti penanganan masalah inflasi, pengenalan produk baru, dan perkara hukum. Selanjutnya, tingkat-tingkat keputusan. 1. Keputusan otomatis ialah keputusan yang diambil secara otomatis atau refleks setelah mengetahui kejadian. 2. Keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan ialah keputusan yang diambil sesudah mendapatkan informasi. 3. Keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan ialah keputusan yang diambil setelah banyak pertimbangan dengan keputusan yang lainnya. Dan yang terakhir, keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda, yaitu tingkat keputusan yang paling kompleks. Jumlah informasi yang diperlukan tidak hanya satu, dan dalam informasi yang sudah ada terdapat ketidakpastian. Selanjutnya, keputusan dan jenjang manajemen. Ada manajemen level, ada top, middle, dan lower. Top mempunyai ciri-ciri struktur, tidak terstruktur, jarang, banyak risiko. Itu termasuk ke dalam keputusan tidak terprogram. Yang kedua, ada middle. Ciri-cirinya struktur dan tidak terstruktur. Itu bisa termasuk ke dalam keputusan tidak terprogram maupun keputusan terprogram. Yang terakhir, lower. Ciri-cirinya sering, terstruktur, berulang-ulang, rutin, tidak banyak risiko. Itu termasuk ke dalam keputusan terprogram. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan menurut A. Heber Simon terbagi menjadi 3 bagian. Ada riset, perancangan, dan pemilihan. Riset yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Perancangan yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang mungkin alternatif. Dan pemilihan yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari totalitas yang ada, kondisi internal dan kondisi eksternal. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan menurut James L. Gibson. Pada tahap pertama, mengidentifikasi dan definisi masalah. Kita harus menganalisis masalah tersebut. Selanjutnya, mengembangkan alternatif pemecahan. Memilih jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, evaluasi alternatif pemecahan. Terbagi menjadi 3 kondisi.
Kondisi pertama, kondisi pasti. Yang kedua, kondisi beresiko. Dan yang terakhir, kondisi tidak beresiko. Selanjutnya, memilih alternatif, implementasi keputusan, penilaian dan pengendalian. Selanjutnya, gaya dalam pengambilan keputusan. Gaya manajer dalam mendekati masalah terbagi menjadi 3. 1. Penghindar masalah. Ialah seseorang akan menghindari informasi yang menuju ke sebuah masalah. Yang kedua, penyelesai masalah. Seseorang mencoba menyelesaikan masalah-masalah. Yang ketiga, pencari masalah. Ialah orang yang aktif mencari masalah baru. Selanjutnya, materi yang terakhir, gaya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, analitis. Gaya analitis lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan, lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan dan merenungkan lebih banyak alternatif. Yang kedua, konseptual. Gaya konseptual cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan melihat banyak alternatif. Yang ketiga, direktif. Gaya direktif atau pengarahan memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Yang terakhir, perilaku. Gaya perilaku, pengambilan keputusan bergaya perilaku bekerja sama dengan orang lain. Segitu materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.